Kita balik lagi di Generasi Mecin, masih dari Hotel Sotis Kemang di Jalan Kemang Raya nomor 4. Waduh, ini banana smoothie enak sekali, tapi ada yang kurang kayaknya nih makanan. Ini dia. Ini nasi goreng khas Sotis, Pak. Wow, kok cuma satu, Mas? Iya, nanti kita ambil lagi. Nanti menyusul ya? Iya. Nasi goreng panggang. Nasi goreng panggang. Nasi goreng khas Sotis dengan udang bakar, ada sate ayam juga, ada bakso ikan dan bakso sapinya di dalam, disajikan dengan sambelan kerupuk. Ini nasi gorengnya dibungkus daun ya? Pisang lalu kita bakar, Pak. Wow, oke. Bapak? Kan jangan worknya doang. Oh enggak, tenang. Ada yang mau nasi goreng? Ini menunya beda-beda ya berarti ya? Iya, betul, beda-beda. Oke, boleh. Kita taruh di sini dulu ya. Menu andalan lagi dari Japanese nanti saya ambil. Japanese, oke. Ada yang mau nasi goreng? Bapak-bapak silakan, Pak. Boleh. Kita rebutan aja menunya nanti ya, Pak ya. Nah, tapi ini silakan diminum juga, ada strawberry smoothies, banana smoothies dari Hotel Sotis Kemang. Top ya, Pak. Bapak masih aman, Pak? Oke. Oh, boleh silakan. Oh, ada sushi. Oh, banyak ya? Iya. Oke, saya rapin dulu, Pak, mejanya ini. Waduh, ada nasi goreng, ada Jepang. Ada apa lagi, Pak? Ada western juga. Western juga ada. Westernnya apa, Pak? Yang barat-barat, Pak? Steak. Ada chicken stick juga ada. Chicken stick ya? Tenderloin atau sirloin. Waduh. Pak, kalau saya tenderloin boleh nggak? Nasi goreng siapa yang mau boleh? Ini ada snow salmon, di dalamnya ada curry, ada tamago, lalu atasnya ada salmon dan mayones, baru kita torch. Luar biasa. Oke. Yang satunya ada California roll, Pak. California Di dalamnya roll. ada lettuce, ada tamagonya juga, ada mayonesnya di dalam. Di atasnya dengan telur ikan Jepang atau tobi. Mari silakan. Oke. Ini Ada keluarin semua deh. yang ada keluarin semua menunya. Tenderloin masih mau datang dulu? Masih ada. Oke, keluarin dulu. Mari, Pak ya. Oke, boleh. Ini kita nunggu tenderloin dulu apa lanjut dulu? Tenderloin dulu, lanjut dulu aja. Oke. Kita sambil nungguin makanan lagi ya. Saya mau nanya ke Pak Slamet dulu. Isu radikalisme ini kedoknya kan teologis, Pak. Ternyata ada isu yang lebih besar dibanding ini ekonomi. Ini sudah dilihat dari pantauan intelijen dari Bapak di kepolisian atau gimana nih, Pak? Kebetulan saya kan lama ada sekitar 2 tahun di divisi Humas Polri. Setiap hari saya mantengin layar monitor soal ujaran kebencian. Oh, di sosial media nih berarti? Lewat sosmed, ini baru sosmed ya. Sosmed. Pada saat Pilkada DKI, saya lihat itu yang namanya ujaran kebencian luar biasa. 2017 berarti ini ya? Luar biasa. Ketika ada gakum, 1-2 orang tangkap, itu turun 60%. Siapa ditangkap, Pak? Misalnya satu orang, Oh, satu ada orang tersangka ditangkap. Oke, tersangka Ya. di sosial media ya? Yang ujaran kebencian yang luar biasa, itu langsung turun menjadi 40%, turun 60%. Kemudian saya berubah menjadi pilpres. Itu yang namanya ujaran kebencian luar biasa, ditangkap satu, turun menjadi 40%, turun 60% ya. Tangkap lagi, turun lagi menjadi 30%. Itu artinya luar biasa. Seperti upaya untuk memecah belah, upaya untuk intoleransi di Indonesia luar biasa. Satu yang harus kita pegang teguh, yang tidak boleh lepas, Pancasila. Oke. Selama kita berpegang teguh kepada Pancasila, di samping kita taat kepada agama masing-masing ya, masing-masing, Pancasila benar-benar alat untuk mempersatukan bangsa ini. Karena apa? Begitu ada kata-kata, saya nggak berani menyampaikan, yang persoalan di Surabaya, hanya kata-kata satu kata aja, Wamena hancur, betul kan disampaikan Pak ya? Ya. Wamena hancur. Ada kata apa lagi? Negara lain daerah lain menjadi hancur. Dan kerusakan di negara lain akibat dari skenario global, akibat dari geopolitik untuk kepentingan tertentu, jangan dipindah ke Indonesia. Oke. Maka dari itu Pancasila pegang yang kuat, kita harus damai. Kalau kita tidak damai, saya mau berangkat ke sini aja nggak berani. Kita mau berusaha, kita mau bekerja, nggak berani. Oke. Memang Pancasila itu luar biasa, bro, saya luar biasa. Oke. Ini kan isu dari internal negara. Kalau dari eksternal tadi mungkin dengan gangguan ekonomi dari negara-negara yang memang masuk dengan isu teologi seperti itu penangkalannya dari polisian atau dari TNI juga? Saya yakin teman-teman di intelijen kepolisian, di intelijen kejaksaan, di intelijen mau di BIN atau TNI Polri, pasti mereka memetakan kondisi eksternal dan kondisi internal. Ini adalah dalam rangka deteksi keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia. Pasti ada. Dan itu kita kan tidak tahu bagaimana cara kerja mereka.
Kalau tidak bekerja mereka, kita tidak bisa aman seperti sekarang ini. Oke. Jadi kita harus percaya kepada aparat, kita harus yakin dengan Pancasila kita juga harus yakin dengan agama yang kita anut. Kebetulan saya adalah Muslim, ya sudah, saya mengikuti syariat saya dengan kuat. Karena apa? Lubang hidung kanan membutuhkan lubang hidung kiri. Lubang hidung ini saling membutuhkan. Otak kanan membutuhkan otak kiri. Otak kiri membutuhkan otak kanan. Boleh percaya, boleh tidak. Coba hidung saya ini ditutup selama seminggu satu, pasti kita akan keliengan. Artinya sebenarnya organ di Indonesia, komponen masyarakat, apapun elemen masyarakat, pasti saling membutuhkan. Saya sebagai manusia membutuhkan penjahit baju saya. Saya sebagai manusia Indonesia membutuhkan tukang sepatu Indonesia. Oke. Saya makan nasi membutuhkan petani Indonesia yang menanam padi di Indonesia. Jadi omong kosong menolak Pancasila, tapi hidup di Indonesia. Oke. Sebaiknya yang menolak Pancasila keluar dari Indonesia. Oke, bikin negara Jangan sendiri hidup Pak. di Indonesia. Oke, ini kita menyambut Natal dan Tahun Baru juga setiap akhir tahun. Pak Slamet yang pernah di kepolisian, apakah kita ngomongin skala Jakarta mungkin Pak ya? Apakah Ya. titik-titik rawan keamanan dan kecelakaan ini juga ya? yang ingin saya sampaikan. Sebaiknya pemerintah Provinsi DKI itu sekarang membuat peta. Peta. Iya, peta tempat rekreasi, peta kerawanan. Selama ini belum pernah ada Saya mapping. belum tahu. Oh, mappingnya tuh. Sepertinya belum saya lihat. Oke. Karena apa? Begitu ada peta itu adalah untuk pemetaan tugas-tugas kepolisian. Sekaligus masyarakat juga mengetahui tempat mana yang ingin saya tuju. Karena apa? Konsentrasi massa tidak boleh terfokus ke Monas. Harus ke wilayah-wilayah lain, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur. Jangan semua terpusat ke Monas. Karena apa? Begitu ada intoleransi, ada radikalisme mengarah ke Monas, orang begitu banyak di situ, korbannya luar biasa. Titiknya ya. Titiknya tidak boleh terkumpul di situ. Nah, harus kepecah ke tempat-tempat ini lain. kayak kita ngomongin perayaan Natal yang Pemda DKI juga tahun ini bikin di beberapa titik, dan tahun baru itu kan ada melalui izin keramaian kan pasti kan Pak ya. Iya. Untuk koordinasi keamanan sendiri gimana sih Pak untuk pos misalnya di daerah Kemang seperti ini kan akan menjadi salah satu tempat keramaian juga nanti, itu perbandingannya berapa banding berapa dari pihak keamanan biasanya? Oke, saya kalau perbandingan sekarang tidak tahu. Yang jelas kalau tidak salah 2.500 kepolisian Jakarta nih Pak ya. 2.500 masyarakat dihandle oleh satu kepolisian. 1:2500 Pak. Iya, idealnya Wow. 1:500 atau 300. Oke. Idealnya. Sekarang tidak banding. Oke. Kita kan ada Mabes, ada Polda, ada Polres, ada Polsek, Oke. ada Babin Kaptipmas. Kalau sudah kondisi seperti ini, pasti satu garis, satu komando untuk pengamanan ketertiban masyarakat selama Natal dan Tahun Baru. Oke. Apapun peristiwanya, apapun deteksi dirinya, pasti petugas akan all out. Oke, dan disitulah ada peran ormas juga yang membantu pihak polisian untuk keamanan. Tapi untuk mencegah adanya gesekan antar ormas dan masyarakat, ada pelatihan-pelatihan gitu nggak sih, Pak Lutfi? Kalau di FPL ada kita. Ada. Paling nggak menjaga diri sendirilah dari bela diri mungkin, atau pegang senjata, bukan senjata api ya, mungkin senjata pentungan atau apa gitu. Kalau pelatihan-pelatihan karena FBR ormas kedaerahan ya, ada banyak sanggar-sanggar silat untuk. Tapi sekarang kan silat itu lebih banyak untuk seni dan pelestarian budaya, bukan fokus pada pertahanan ini pembelaan diri ya. Kalau dulu mungkin iya lebih fokus pada itu. Kalau sekarang lebih pada keterampilan seni. Karena sebuah kesadaran bahwa kearifan lokal juga termasuk salah satu upaya yang bisa menangkal gerakan radikalisme. Oke. Toh kayak kemarin ketika kita membawa budaya untuk bersama-sama dengan teman-teman Nasrani di lapangan Banteng itu tanggal 11 Jakarta Christmas Festival, nggak ada masalah toh, karena kita mengemasnya dalam budaya ya. Oke. Dengan teman-teman dari Kawanua dan Betawi kita melakukan itu gitu. Oke. Jadi pada
intinya bahwa kearifan lokal, budaya-budaya luhur kita itu merupakan sebuah filter untuk salah satu ya, untuk bisa menghindari adanya radikalisme. Oke, di Natal tahun ini ada koordinasi untuk keamanan tiap titik gereja untuk ibadah juga dari teman-teman FBR? Ada, karena FBR itu meskipun forum Betawi tapi saya punya anggota kan beragam agamanya, termasuk pembina di pusat agamanya Katolik. Pembina di pusat? Iya. Oke. Jadi teman-teman kita sering teman-teman yang Muslim datang ke upacara penutupan peti pemakaman teman-teman yang Nasrani, sama mereka karena Muslim mereka pakai peci kayak saya gini. Tapi yang mereka datangi teman-teman Nasrani, dan di FBR itu bukan sesuatu yang besar karena memang udah keseharian, sebab antara kita dengan teman-teman yang beragama lain sudah terbiasa. Di samping memang orang Betawi kan sejak dulu mengajarkan toleransi yang kuat. Dulu teman-teman saya dari kecil, misalnya teman-teman Cina yang Tionghoa keturunan yang mengadakan perayaan Imlek, orang-orang tua saya itu biasa cari bandeng juga yang di atas 2 kilo. Oke. Gitu. Terus orang Betawi sejak dulu itu tidak pernah mengkonsumsi daging sapi. Baru belakangan ini ya. Sebab mereka meyakini ada agama lain yang mensucikan sapi. Okay. Sehingga kita hanya tahu bagaimana mengkonsumsi kerbau setiap hari-hari besar kita, misalnya Lebaran atau pada saat merayakan pernikahan, khitanan dan lain. Baru sekarang kita ketika banyak masuk orang luar, terus kebijakan pemerintah, orang Betawi baru kenal daging sapi. Ya. Ini saya habis ini mau lanjut lagi bagaimana menangkal kriminal di akhir tahun ini. Koordinasi antar masyarakat dan polisi itu bagaimana sih Pak apabila kita mengetahui suatu informasi, lapor atau tahan dulu sampai ada bukti atau bagaimana? Mengingat beberapa waktu yang lalu yang cukup menghebohkan justru kejadiannya kena di Menko Polhukam kita sendiri Pak. Nah itu kan warga biasa sebenarnya di tengah keramaian yang bisa kejadian seperti itu. Apakah itu ada isu ekonomi juga di balik itu? Saya juga mau nanya nanti ke Pak Haidar, apa memang isu ekonomi atau memang isu teologis yang ada di situ? Karena kita akan banyak sekali berdiskusi menjelang akhir tahun ini dengan pergantian era pemerintahan yang baru juga, isunya banyak sekali. Ya, mudah-mudahan sih nggak kenapa-napa ya. Kita tinggal beberapa hari lagi di tahun 2019. Aman. Insya Allah aman. Abis ini kita bakal bahas lagi di Generasi Mecin. Sambil nunggu makanan nih, steaknya belum datang. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.